Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Konsep Pendidikan Masyarakat. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Majelis Taklim, SKB, dan Satuan Pendidikan Sejenis. Nah, anggota dari kelompok kami diantaranya adalah saya sendiri, Rizky Ajakia Septiani sebagai materi pertama, kemudian Perlina Aisyah sebagai materi kedua, dan kemudian Nur Indah Lestari Kusuma sebagai pemateri ketiga, dan Aditya Ahmad Fahreja sebagai pemateri keempat. Langsung saja saya akan membahas materi pertama, yaitu program kegiatan pendidikan masyarakat. Pendidikan dalam suatu organisasi adalah suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pelatihan atau training ialah merupakan bagian dari suatu proses pendidikan yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang atau kelompok orang, menurut Sukirjo. Kemudian pengertian lain dikemukakan oleh Scott, latihan adalah suatu kegiatan lini dan staf yang tujuannya adalah mengembangkan pemimpin untuk memperoleh efektivitas pekerjaan seseorang yang lebih besar. Strategi pelaksanaan pendidikan masyarakat. Menentukan strategi pelaksanaan pendidikan masyarakat atau bisa juga disebut dengan politik yang ditempuh dalam pelaksanaan pada dasarnya bergantung pada hasil penemuan atau identifikasi langkah-langkah sebelumnya, batasan populasi sasaran, kebutuhan belajar populasi sasaran, dan sumber-sumber belajar yang potensial serta visible. Kemudian karakteristik penyelenggaraan komunitas belajar di pendidikan masyarakat, yaitu PKBN Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, SKB Sanggar Kegiatan Belajar, pondok pesantren, kemudian majelis taklim, sekolah rumah, sekolah alam, kemudian sekolah kelas campuran, kemudian susteran, kemudian diklat dan UPT, kemudian pendidikan kesetaraan paket A, B, C. Selanjutnya, Majelis Taklim. Yang pertama, pengertian Majelis Taklim. Secara istilah, Majelis Taklim adalah lembaga pendidikan Islam non-formal yang memiliki kurikulum tersendiri dan diselenggarakan secara berkala dan teratur. Majelis Taklim merupakan tempat pengajaran Islam yang fleksibel dan tidak terikat oleh waktu. Sifatnya terbuka dan diikuti oleh jamaah yang relatif banyak, yang bertujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, permasalahan yang ada di program Majelis Taklim. Yang A, adanya sikap sekularisme yang mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai agama. Yang B, munculnya kefanatikan karena adanya paham tertentu dan dominan. Yang C, adanya kegiatan kontraproduktif yang dilaksanakan. Ketiga, contoh pelaksanaan program keadaan Majelis Taklim. Yang pertama, kurikulum. Bersifat terbuka dengan mengacu pada ajaran pokok Islam, yakni Al-Quran dan Hadis, sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta akhlak mulia. Kedua, pengelolaan dan keadaan dalam Majelis Taklim dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, menurut lingkungan jamaah, yang kedua, menurut tempat penyelenggaraan, yang ketiga, menurut organisasi jamaah. Kemudian ada Sanggar Kegiatan Belajar atau disingkat dengan SKB. Yang pertama, pengertian SKB. Sanggar Kegiatan Belajar merupakan tempat pembelajaran dan pusat informasi kegiatan pendidikan non-formal yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan di kabupaten atau kota, bertujuan untuk mengembangkan model pendidikan anak usia dini, non-formal dan informal di tingkat kabupaten atau kota. Yang kedua, permasalahan yang ada dalam SKB. Yang pertama, masalah cuaca yang kurang bersahabat. Yang kedua, kurang mendapat perhatian dari siswa. Yang ketiga, kendala yang terjadi pada program keaksaraan. Yang keempat, tingkat pendidikan guru yang rendah. Dan yang terakhir, sumber daya yang terbatas. Kemudian ada contoh pelaksanaan program SKB. Yang pertama, program kesetaraan. Yang kedua, program life skill. Yang ketiga, program keaksaraan. Dan yang terakhir, program pendidikan anak usia dini. Materi selanjutnya yaitu tentang satuan pendidikan sejenis. Satuan pendidikan sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui percakapan hidup, PAUD, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,
pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja. Pendidikan kesetaraan ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan sejenis juga disebut pendidikan nonformal, yang dilakukan untuk masyarakat agar meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, di mana cakupannya luas dan memerlukan landasan hukum untuk prasekolah atau kelompok bermain, penitipan anak, balai latihan, dan penyuluhan kepramukaan. Kedua, permasalahan yang ada dalam program satuan pendidikan sejenis. 1. Pengelola belum memiliki kreativitas dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan untuk memenuhi keinginan masyarakat terhadap pendidikan sesuai kebutuhan. Yang kedua, dalam program satuan pendidikan sejenis, salah satunya yaitu PAUD, mempunyai masalah dalam peserta didiknya yang mempunyai keadaan ekonomi yang begitu sulit. Yang ketiga, banyak anak usia dini yang seharusnya mendapatkan bantuan mengembangkan potensi yang dimilikinya terpaksa mencari uang untuk keluarganya, sehingga tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang benar karena tidak memiliki biaya. Yang ketiga, contoh pelaksanaan program satuan pendidikan sejenis. Yang pertama, pelaksanaannya. Pelaksanaannya dapat berupa pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan, dan gizi yang diselenggarakan dalam bentuk satuan atau program taman kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal, satuan PAUD, taman penitipan anak, dan kelompok bermain. Yang kedua ada kurikulum. Kurikulum harus dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan perkembangan anak, memberikan kesempatan untuk mengembangkan aspek-aspek intelektual, kognitif, emosi, dan fisik anak, memberikan dorongan serta mengembangkan hubungan sosial yang sehat. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi. Saya akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Kesimpulan, dalam setiap pelaksanaan kegiatan program pendidikan, masyarakat harus memiliki kurikulum agar program tersebut bisa berjalan dengan baik. Masih ada permasalahan dalam kegiatan pendidikan masyarakat yang harus bereskan agar setiap masyarakat mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang baik dalam landasan filsafat antara filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan masyarakat, mempunyai hubungan satu sama lain dalam filsafat idealis, filsafat realis, dan filsafat pragmatisme. Sekian, terima kasih. Kesimpulan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.